Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdaus, NIM 2018-485, Hukum Ekonomi Bisnis kelas J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat berharga dan surat yang mempunyai harga dan memaparkan hasil kerja saya, yakni PPT saya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada surat berharga. Di sini saya akan bacakan pengertian surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Biasa surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Tidak hanya uang yang memiliki nilai dalam suatu transaksi, beberapa hal terutama dalam transaksi modern, surat berharga juga kerap digunakan sebagai alat pembayaran, terutama di kalangan pengusaha. Penggunaan surat ini sebagai alat transaksi perdagangan dianggap lebih praktis dan aman. Selain itu, fungsi surat berharga ini juga sebagai bukti bagi pemilik surat yang memiliki hak tertentu atas surat tersebut. Selanjutnya, fungsi dari surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua alat untuk meminta hak tagih, yang ketiga sebagai bukti hak tagih. Selanjutnya, macam-macam surat berharga. Yang pertama yang saya paparkan adalah cek. Jika ditelaah berdasarkan ketentuan undang-undang, maka cek adalah surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Jika dibandingkan antara wesel dan cek, maka ada berbagai persamaan di antaranya. Di sini saya akan sebutkan persamaannya. Yang pertama, nama cek harus tertulis dengan jelas. Yang kedua, harus ada perintah untuk membayarkan sejumlah uang, sejumlah dana. Yang ketiga, harus sudah disebutkan nama badan hukum maupun bank yang harus membayar. Yang keempat, harus sudah ditetapkan tanggal dan tempat pembayaran serta tempat untuk mengeluarkan. Yang kelima, tanda tangan maupun ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan cek tersebut. Dan yang terakhir, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat berharga berupa cek ini tidak dikatakan sah. Cek sendiri bisa dikeluarkan secara atas tunjuk ataupun perintah, atas bawah, dan atas nama. Saya juga sudah input the visual untuk ceknya. Di sini manfaat cek. Yang pertama, lebih praktis, terutama untuk pembayaran jarak jauh dan dalam jumlah besar. Yang kedua, cek itu baru ditulis dan ditandatangani bila mana akan dipergunakan pembayaran, sehingga bila mana belangko cek tersebut dicuri, tidak akan membawa masalah apa-apa, karena tidak dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Yang terakhir, tidak perlu menyimpan uang tunai di rumah dalam jumlah besar. Selanjutnya, promes atau surat sanggup. Promes atau surat sanggup merupakan surat berharga yang di dalamnya termuat kata accept atau juga promes di mana penerbit telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang sudah disebut dalam surat berharga itu maupun penggantinya atau juga pembawa di hari bayar. Ini untuk contoh surat sanggupnya. Yang ketiga ada wesel. Pengertiannya, wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerbit yang telah ditujukan penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Adapun syarat-syarat wesel sesuai dengan pasal 100 KUHD, yakni yang pertama, tertera kata wesel yang jelas pada dokumen. Di sini saya juga menginput wesel. Yang pertama ada kata wesel yang jelas pada dokumen. Di atas sudah ada wesel pos dalam negeri. Yang kedua, pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Di gambar juga sudah ada. Adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang. Di sini juga sudah ada, ditujukan kepada Ahmad Umid. Yang kelima, tempat dan tanggal surat wesel ditarik. Yang terakhir, terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima. Yang sudah ada di gambar. Yang keempat, yakni saham. Pengertian saham ini sudah diatur dalam 40 KUHD, yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau belangko. Saham yang dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seorang maupun badan dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk dari saham sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan
bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan dan seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dari segi perpajakan, pajak atau transaksi nilai penjualan saham bersifat final dengan besaran 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan. Di sebelahnya sudah saya input juga gambar surat sahamnya. Yang terakhir, kwitansi. Salah satu dari macam-macam surat berharga berikutnya ini mengandung pengertian bahwa pemerintah terhadap pihak ketiga untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertulis pada kwitansi yang bersangkutan. Berikut contoh dari kwitansi yang belum diisi dan yang sudah diisi. Kemudian saya menjelaskan surat yang mempunyai harga. Mohon maaf, salah tipe. Pengertian surat yang mempunyai harga. Syarat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan bahkan untuk pembayaran. Surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk dijualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat tersebut. Contoh surat yang mempunyai harga, di sini saya akan menyebutkannya hanya satu surat bukti diri. Yakni surat tuntutan utang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebutkan dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Surat yang berisikan identitas dari seorang dan tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Surat bukti itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan, tetapi untuk memudahkan debitur mengenal krediturnya. Contoh dari surat bukti diri ini ada KTP, jasa karcis, tiket pesawat terbang, tanda bukti penitipan, dan sebagainya. Untuk contoh visualnya, gambarnya, di sini saya mengambil akta kelahiran, ada ijazah, saya hanya mengambil 4 contoh saja. Yang ketiga ada piagam berharga, dan yang terakhir ada sertifikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.